Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Vita. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan eksperimen, yaitu desain faktorial dengan problem 6.5, 6.6, dan 6.7. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang desain faktorial. Yaitu desain faktorial adalah perencanaan percobaan di mana terdapat T faktor dan setiap faktor hanya memiliki dua level. Desain ini sangat efisien karena hanya membutuhkan dua Q kombinasi percobaan, namun mampu mengevaluasi pengaruh utama tiap faktor serta interaksi antar faktor secara simultan. Dengan menggunakan coding level min 1 dan plus 1, analisis menjadi sederhana. Efek faktor dapat dihitung langsung dan model regresi dapat dibentuk dengan mudah. Desain ini umum digunakan pada tahap awal eksperimen atau screening untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap suatu respon sebelum melanjutkan ke analisis lebih mendalam. Untuk yang selanjutnya itu ada latar belakang problem 6.5. Umur pahat sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan biaya proses permesinan, sehingga perlu diketahui faktor proses yang paling menentukan. Cutting speed, tool geometry, dan cutting angle diduga mempengaruhi umur pahat baik secara langsung maupun melalui interaksi antar faktor. Oleh karena itu, digunakan desain faktorial 2.3 untuk menganalisis pengaruh masing-masing faktor, mengidentifikasi efek yang signifikan, serta membangun model statistik untuk menentukan kondisi operasi yang optimal. Untuk tujuan problem 6.5 yaitu untuk menganalisis pengaruh faktor A, B, dan C, serta interaksi antar faktornya terhadap umur pahat menggunakan desain faktorial 2.3 melalui estimasi efek, ANOVA, model regresi, dan analisis residual. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor signifikan dan menentukan kombinasi level faktor yang memberikan umur pahat optimal. Untuk deskripsinya yaitu berisi proses analisis desain faktorial 2.3 untuk menguji pengaruh tiga faktor cutting speed, tool geometry, dan cutting angle terhadap umur pahat. Pada tahap ini dilakukan perhitungan efek masing-masing faktor dan interaksinya. Analisis varian ANOVA, membentuk model regresi, serta evaluasi residual untuk memastikan kelayakan model. Hasil analisis digunakan untuk menentukan faktor mana yang paling signifikan dan kombinasi kondisi proses yang menghasilkan umur pahat terbaik. Untuk desain eksperimennya, yaitu ada faktor A, level, dan variabel respon, yaitu eksperimen melibatkan tiga faktor, yaitu cutting speed, geometry, dan cutting angle. Masing-masing faktor memiliki dua level, yaitu rendah dan level tinggi. Variabel respon yang diamati adalah umur pahat atau true life dalam satuan jam. Yang B yaitu jenis desain eksperimen yang digunakan. Desain yang digunakan adalah desain faktorial penuh 2.3 dengan 3 replikasi untuk setiap kombinasi perlakuan. Untuk C, alasan pemilihan desain. Desain faktorial 2.3 dipilih karena mampu mengevaluasi pengaruh utama setiap faktor serta interaksi antar faktor secara simultan dengan jumlah percobaan yang efisien. Replikasi dilakukan untuk memperoleh estimasi balat eksperimen dan mendukung analisis statistik seperti ANOVA dan pembentukan model regresi. Untuk data yaitu kolom yang harus dibuat ada A, faktor cutting speed, B, faktor tool geometry, C, faktor cutting angle, live atau respon umur pahat. Setiap kombinasi diulang 3 kali, total 8 kali 3 sama dengan 24 baris. Untuk hasil 6.5 yaitu sebelum masuk ke percobaan, kita membuat data 6.5 menjadi worksheet sebagai 2.3 full faktorial dengan replikasi. Pada gambar di samping, kolom first order, run, block, center PP, semuanya sudah otomatis muncul. Ini tandanya Minitab sudah mengenali worksheet sebagai 2.3 full faktorial dengan 3 replikasi. Untuk interpretasi hasil analisis kurang 2.3 yaitu berdasarkan tabel kode koefisien dan estimate efek terlihat bahwa faktor B memiliki efek terbesar dan positif. Artinya perubahan dari level rendah ke tinggi pada geometri pahat secara signifikan meningkatkan nomor pahat. Faktor C atau cutting angle juga signifikan. Cutting angle level tinggi memberikan nomor pahat lebih besar. Interaksi A dengan C signifikan. Artinya pengaruh cutting speed terhadap umur pahat bergantung pada level cutting angle dan kombinasi tertentu bisa meningkatkan atau menurunkan umur pahat. Faktor A sendiri tidak signifikan. Cutting speed tidak memberikan perubahan umur pahat secara langsung. Interaksi A, B, B, C, dan A, B, C tidak signifikan. Untuk yang selanjutnya yaitu dari model summary. R pangkat 2 sama dengan 76,96%, yaitu mampu menjelaskan 76,96% variasi umur pahat. Adjusted R pangkat 2 yaitu 66,89%. Setelah mengoreksi jumlah variabel, model masih menjelaskan sekitar 67% variasi. Predicted R pangkat 2 yaitu 48,17%. Kemampuan prediksi model moderat namun masih dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu interpretasi ANOVA. Yang pertama A ada linear effect. Faktor B sangat signifikan. Untuk faktor C sangat signifikan. Faktor A tidak signifikan. Untuk B yaitu ada interaksi. Interaksi AC yaitu signifikan. Untuk interaksi AB, BC, dan ABC tidak signifikan. Untuk yang C yaitu model secara keseluruhan.
model signifikan. Artinya kombinasi faktor dalam model memang menjelaskan variasi umur pahat. Untuk yang selanjutnya ada ya, itu interpretasi koefisien. Setiap peningkatan faktor B sebesar 1 unit, umur pahat meningkat rata-rata 5,67 jam. Peningkatan cutting angel menaikkan umur pahat sebesar 3,42 jam. Interaksi AC memiliki koefisien negatif, artinya kombinasi tertentu antara A dan C menurunkan umur pahat. Faktor B dan C adalah pengendali utama umur pahat. A perlu dipertimbangkan hanya karena interaksi AC. Untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi Fitch dan diagnosis for unusual observation. Opsi 9 teridentifikasi sebagai unusual observation. Faktual 50, prediksi 39,67. Ini selisihnya besar. Residual 10,33, standaris residual 23,0. Melewati batas plus kurang lebih 2. Menunjukkan penyimpangan signifikan dari pola data. Kemungkinan akibat variasi proses atau noise eksperimen. Tidak ekstrim sehingga tidak merusak model tapi tetap perlu diperhatikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada grafik output. Pada grafik normal plot, titik yang jauh dari garis menunjukkan efek signifikan. Efek signifikan ditandai dengan merah. Dari grafik terlihat bahwa B efek terbesar dan sangat signifikan, diikuti oleh C, lalu AC. Efek lainnya mengumpul di dekat garis, sama dengan tidak signifikan. Untuk yang selanjutnya ada Pareto chart. Garis putus-putus merah adalah batas signifikansi. Batang yang memotong garis ini adalah efek signifikan. Yang melampaui garis yaitu ada B, A dengan C, dan C. Ini mengonfirmasi hasil analisis sebelumnya bahwa B, C, dan AC adalah efek penting. Untuk grafik output yaitu normal probability plot titik-titik mengikuti garis atau residual normal. Residual versus Fitch yaitu titik acak tanpa pola varians homogen. Residual versus order tidak ada pola tren atau siklus atau residual independent. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang problem 6.6. Model regresi yang diperoleh dari analisis faktorial perlu divisualisasikan agar hubungan antar faktor dapat dipahami dengan mudah. Respons surface plot dan contour plot digunakan untuk menggambarkan pengaruh kombinasi faktor terhadap umur pahat secara simultan. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan problem 6.6. Tujuan analisis ini adalah memanfaatkan model regresi dari desain faktorial untuk menghasilkan surface plot dan contour plot sehingga hubungan antara faktor dapat divisualisasikan secara lebih jelas. Untuk deskripsinya yaitu berfokus pada pembuatan surface plot dan contour plot berdasarkan model regresi yang diperoleh pada 6.5. Visualisasi ini digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara dua faktor ketika faktor ketiga ditahan konstan. Untuk desain eksperimen yaitu ada faktor level dan variabel respon. Faktor yang digunakan tetap sama yaitu cutting speed, stoichiometry, dan cutting angle dengan dua level masing-masing. Untuk jenis desain eksperimen yang digunakan adalah desain faktorial 2 pangkat 3 yang sama seperti problem titik 65 dengan analisis lanjutan melanjutkan model regresi untuk membentuk respon surface plot dan contour plot. Untuk alasan pemilihan desain karena pemanfaatan model regresi sebagai eksperimen untuk visualisasi respon. Untuk data yaitu datanya adalah hasil desain faktorial 2 pangkat 3 dengan respon lab digunakan untuk membentuk model regresi pada 6.6. Model tersebut digunakan dipakai untuk membuat surface plot dan contour plot guna membuat hubungan antara faktor A, B, dan C terhadap umur pahat. Untuk hasil 6.6 yaitu plot yang tampil adalah surface plot of life versus C, A, dan yang D default pada level plus 1. Ini adalah pengaturan yang tepat karena faktor B adalah faktor paling pengaruh berdasarkan ANOVA dan Pareto. Untuk interpretasi surface plot yaitu nilai tertinggi berada pada kombinasi C plus 1 dan A minus 1. Ketika B plus 1 pada area ini permukaan ini naik mencapai 5 jam. Ini sesuai dengan perhitungan prediksi model. Untuk yang B, cutting angle memberikan pengaruh positif kuat permukaan terlihat semakin ke arah sisi kanan. Artinya cutting angle tinggi, umur pahat lebih lama, dan cutting angle rendah, umur pahat turun. Ini konsisten dengan hasil ANOVA, yaitu C signifikan. Yang selanjutnya yaitu ada C, cutting speed berinteraksi dengan cutting angle. Permukaan menunjukkan kemiringan titik linear, yaitu saat C tinggi, life tinggi, dan jika A rendah. Saat C tinggi tetapi A tinggi, life turun. Saat C rendah, perubahan A tidak banyak berpengaruh. Ini mengonfirmasi interaksi AC sangat signifikan dan bernilai negatif. Kondisi B plus 1 meningkatkan seluruh permukaan karena B ditahan pada level tinggi. Semua nilai life berada pada ring tinggi. Jika B minus 1 permukaan pasti turun jauh. Ini sejalan dengan efek faktor B yang paling dominan. Untuk hasil 6.6 yang lainnya yaitu ada plot contour plot versus A dan C. Dengan B plus 1 geometri pahat tinggi. Sumbu-sumbunya yaitu ada X axis atau A cutting speed dalam kode unit.
Y eksis atau C tapi menonjol dalam kode image. Counterpart sama dengan nilai live atau bertahap. Biru gelap sama dengan live paling rendah, hijau tua live paling tinggi. Untuk interpretasi counterpart yaitu yang pertama diserangkan pada counterpart dari gambar live meningkat saat C meningkat ke arah atas. Area berwarna hijau gelap muncul pada C mendekati +1 menunjukkan artinya hijau tinggi, umur pahat lebih besar, dan artinya hijau rendah, umur pahat menurun. Ini sesuai dengan ANOVA. Tapping speed A memberikan pengaruh tergantung C, interaksi AC. Dari bentuk lengkungan kontur, pada C tinggi, live maksimum menjadi saat A rendah. Pada C rendah, perubahan A tidak banyak membantu atau live tetap rendah. Ini menunjukkan interaksi AC signifikan sesuai hasil ANOVA. Untuk yang C yaitu area live tertinggi. Area hijau tua pojok kiri atas menunjukkan kombinasi terbaik. A, -1 tapping speed rendah, C, +1 tapping angle tinggi, D, +1 diameter tinggi, sudah dibahas. Jika dibandingkan dengan prediksi model, plot ini konsisten. Area live terendah, yaitu warna biru muncul pada A-1, C-1. A+1, C-1. Artinya kayak menonjol rendah atau kondisi terburuk. Bahkan jika cutting speed tinggi atau rendah, live tetap rendah. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang problem 6.7. Untuk memperkuat hasil analisis sebelumnya, diperlukan evaluasi ketelitian efek faktor melalui perhitungan standar error dan interval kepercayaan 95%. Untuk tujuan problem 6.7 ini adalah menghitung standar error dan membentuk interval kepercayaan 95% bagi setiap efek faktor dan interaksi, sehingga dapat divalidasi apakah suatu efek signifikan atau tidak. Deskripsinya yaitu membahas perhitungan standar error dan interval kepercayaan 95% untuk setiap efek faktor dan interaksinya. Untuk desain eksperimennya yaitu faktor dan level variabel respon yaitu tetap sama di A, B, dan C, serta variabel respon umur pahat. Untuk jenis desain eksperimennya digunakan yaitu sama desain faktorial 2/3 dengan replikasi serta diagnosis inferensial berupa perhitungan standar error dan interval kepercayaan 95%. Untuk alasan pemilihan desainnya yaitu replikasi memungkinkan estimasi variasi data diperlukan untuk menghitung interval kepercayaan. Untuk datanya yaitu menampilkan efek faktor A, B, C, dan interaksinya lengkap dengan batas bawah dan batas atas interval kepercayaan 95% yang dihitung dari nilai standar error P-count. Untuk hasilnya itu yang pertama standar error dan 95% confidence interval atau CI. Dari hasil perhitungan efek faktor serta CI rendah dan CI tinggi mengikat tidak menghasilkan interval kepercayaan kurang lebih 95% untuk setiap faktor. Untuk B, interpretasi CI efek faktor itu faktor signifikan jika CI tidak melewati 0. Dari tabel yaitu B signifikan, C signifikan, AC signifikan. Faktor lain AB, BC, ABC, dan A, CI melewati 0 sama dengan tidak signifikan. Untuk interval plot menampilkan nilai efek setiap faktor interaksi A, B, C, AB, AC, BC, AC, ABC, serta 95% confidence interval masing-masing. CI ditampilkan sebagai garis vertikal di sekitar titik min efek. Jika CI tidak menyentuh 0, sama dengan efek signifikan. Jika CI melewati 0, sama dengan efek tidak signifikan. Dari grafik, faktor B dan C kayaknya memiliki efek paling besar atau positif. Interaksi AB, AC, BC, ABC memiliki CI yang melewati 0, tidak signifikan. Faktor A efeknya kecil dan CI melewati 0, sama dengan tidak signifikan. Untuk refleksi kritis yaitu ada problem 6.5 kesesuaian desain terhadap tujuan. Desain faktorial penuh 2/3 sesuai dengan untuk mengidentifikasi pengaruh utama dan interaksi faktor terhadap umur pahat. Pemenuhan asumsi statistik residual berdistribusi mendekati normal, varians relatif homogen, dan tidak terlihat pola ketergantungan yang jelas. Kecukupan replikasi dari level faktor 3 replikasi sudah cukup untuk estimasi galat, namun 2 level faktor belum menangkap kemungkinan efek non-linier berpotensi bias dan sumber kesalahan, yaitu variasi kondisi mesin, operator, dan keausan awal pahat berpotensi mempengaruhi hasil. Untuk usulan perbaikan desain yaitu menambah level faktor atau titik tengah serta memperketat pengendalian kondisi proses. Untuk B yaitu problem titik 6. Kesesuaian desain terhadap tujuan, yaitu model regresi dari desain faktorial dapat digunakan untuk membentuk surface dan counter plot. Pemenuhan asumsi statistik, yaitu asumsi mengikuti hasil problem 6.5 karena visualisasi berbasis model yang sama. Untuk kecukupan replikasi dan level faktor, replikasi cukup untuk visualisasi, tetapi dua faktor membatasi bentuk permukaan respon. Untuk potensi bias dan sumber kesalahan, yaitu bentuk respon dapat menyesatkan jika dengan sebenarnya non-linear.
Untuk usulan perbaikan desain yaitu menggunakan desain lanjutan seperti RSM dan menambahkan center point. Untuk problem 6.7 yaitu kesesuaian desain terhadap tujuan interval kepercayaan tepat digunakan untuk memverifikasi signifikansi efek faktor. Pemenuhan asumsi statistik. Asumsi normalitas dan independensi residual mendukung keabsahan interval kepercayaan. Kecukupan replikasi dan level faktor. Jika replikasi memungkinkan perhitungan standar error, namun presisi masih terbatas. Untuk potensi bias dan sumber kesalahan, nilai CI sensitif terhadap variasi dialog dan jumlah replikasi yang terbatas. Usulan perbaikan dalam desain yaitu menambah replikasi untuk memperkecil lebar interval kepercayaan dan meningkatkan ketelitian hasil. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Untuk problem yang titik 5 yaitu faktor B dan C memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan life. Karena efeknya besar dan arah perubahan life sangat dipengaruhi oleh kombinasi level kedua faktor tersebut. Observasi kesimpulan terdeteksi sebagai data tidak biasa namun tidak cukup kuat untuk mengubah kesimpulan utama ANOVA. Untuk problem yang titik 6 yaitu plot permukaan dan kontur menunjukkan hubungan non-linear antara faktor AC terhadap life dengan area respon maksimum dan minimum yang terlihat jelas. Kombinasi level faktor tertentu menghasilkan wilayah level tertinggi, sehingga visualisasi ini membantu mengidentifikasi kondisi optimal. Untuk problem 6.7 yaitu interval kepercayaan mengonfirmasi hasil ANOVA yaitu B dan C, terutama B memberi efek signifikan karena CI tidak mencapai 6. Sebaliknya, beberapa interaksi memiliki CI yang meliputi 0, sehingga interaksi tersebut tidak diinginkan secara statistik. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.